Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan melanjutkan seri-seri penyakit yang berkaitan dengan lipid, lemak, dan lemak darah. Hari ini kami akan menyampaikan salah satu penyakit yang banyak mungkin diderita oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Lipoma. Nah, lipoma ini, sobat sehat sekalian, di masyarakat Jawa dikenal sebagai penyakit uji-uji. Seperti apa lipoma? Ikuti terus video Sang Peracik ini ya, sobat sehat sekalian, supaya nanti tahu penyakitnya, kemudian tahu resep jamunya, dan bagaimana cara menanggulangi di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebelum saya akan menyampaikan resep jamunya, saya akan berbagi pengetahuan dulu apa itu lipoma. Lipoma adalah benjolan lemak yang tumbuh secara lambat di antara kulit dan lapisan otot kita, sobat sehat sekalian. Jika ditekan dengan jari secara perlahan, lipoma terasa lunak dan mudah untuk digoyangkan. Lipoma juga tidak menyebabkan rasa sakit, sobat sehat sekalian, saat ditekan. Jadi seolah-olah lipoma itu bisa bergerak atau bergeser di samping kanan kiri ketika lipoma itu berada. Nah, lipoma ini, sobat sehat sekalian, itu lebih sering dialami oleh orang-orang yang berusia 40-60 tahun atau usia paruh baya, sobat sehat sekalian. Dan lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Sebagian jumlah lipomanya, sobat sehat sekalian, itu lebih dari satu biasanya di dalam tubuhnya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, seperti apa gambarnya? Ini kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi apa itu lipoma, sekarang penyebabnya apa? Penyebab lipoma sampai saat ini, sobat sehat sekalian, itu belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko seseorang terkena lipoma. Yang pertama karena faktor keturunan, yang kedua berusia 40-60 tahun, kemudian yang ketiga menderita penyakit tertentu seperti penyakit Madelung, sindrom Cowden, kemudian sindrom Gardner atau adiposis dolorosa, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis lipoma dari penyebab dan isi benjolannya. Yang pertama, lipoma konvensional. Nah, lipoma konvensional ini adalah bentuk benjolan yang cukup umum dan berisi lemak putih, sobat sehat sekalian. Yang kedua adalah hibernoma. Hibernoma ini, sobat sehat sekalian, adalah benjolan yang berisi lemak coklat. Jadi bukan lemak putih biasa, sobat sehat sekalian. Kemudian yang ketiga, fibrolipoma, yaitu benjolan yang berisi jaringan lemak berserat, sobat sehat sekalian. Kemudian yang keempat, angiolipoma. Nah, angiolipoma ini, sobat sehat sekalian, benjolan yang berisi lemak dan sejumlah besar pembuluh darah. Yang kelima, sobat sehat sekalian, yaitu melolipoma. Nah, melolipoma ini adalah benjolan yang berisi jaringan plus lemak yang terbuat dari sel darah. Kemudian berikutnya yang keenam, spindle cell lipoma, yaitu benjolan yang berisi lemak dengan sel-sel yang terlihat seperti batang. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah pleomorphic lipoma, yaitu benjolan yang berisi lapisan lemak dengan sel-sel dari berbagai bentuk dan ukurannya. Kemudian yang kedelapan, atypical lipoma, yaitu benjolan yang berisi lemak dengan ukuran lebih dalam serta jumlah sel yang lebih besar, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah jenis-jenis lipoma yang ada. Kemudian berikutnya adalah tanda dan gejalanya. Tanda yang pertama adalah benjolan ini awalnya muncul dalam bentuk benjolan subkutan. Artinya jaringan di bawah kulit yang lunak, bulat, dan tidak nyeri. Kemudian berikutnya yang kedua, tanda dan gejalanya adalah kebanyakan benjolan ini umumnya memiliki tekstur yang lembek atau lunak.
Namun bisa juga bertekstur keras dan padat sobat sehat sekalian. Nah, umumnya benjolan ini berisi lapisan lemak, jika disentuh dapat digeser atau berpindah ke area sekitarnya dengan mudah sobat sehat sekalian. Jadi lipoma ini sekali lagi di masyarakat Jawa disebut dengan uci-uci. Kemudian berikutnya tanda dan gejala yang ketiga adalah ukuran lipoma itu berbeda-beda, tapi jarang ada yang melebihi 8 cm. Selain itu, benjolan ini lebih sering ditemukan di bagian lengan bawah, kaki, punggung, dan leher. Yang keempat, tanda dan gejalanya adalah kondisi benjolan ini juga dapat terjadi di bagian tubuh lain, sobat sehat sekalian, seperti benjolan di payudara, paru-paru, dan usus besar, dengan gejala yang berbeda-beda tergantung letak lipomanya. Kemudian yang kelima, sekali lagi benjolan ini tidak nyeri. Kemudian yang keenam, benjolan ini tidak berwarna. Itulah sobat sehat sekalian tanda dan gejala apabila kita terkena lipoma. Untuk memastikan bahwa kita terkena lipoma atau tidak, biasanya pemeriksaan yang dilakukan adalah USG, kemudian CT scan, kemudian MRI, dan biopsi sobat sehat sekalian. Nah, itulah sobat sehat sekalian, apa itu lipoma sudah kami berikan, kemudian penyebabnya apa, kemudian jenis-jenisnya, tanda dan gejalanya, kemudian untuk memastikan diagnosisnya seperti apa. Puncaknya kami akan sampaikan resep jamunya kepada sobat sehat sekalian. Resep jamu yang kami berikan itu ada 2 jenis sobat sehat sekalian. Yang pertama resep yang diminum. Kemudian yang kedua, resep jamu yang digunakan untuk dibalurkan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan fungsi utamanya dulu, resep jamu yang diminum. Resep jamu yang diminum ini bertujuan yang pertama untuk memetabolisme dan mengurai jaringan lemak yang ada di adiposa kita atau jaringan lemak yang sudah terbentuk lipoma di dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua itu untuk mengaktifkan hormon glukagon dan epinefrin sehingga mengoptimalkan penguraian lemak tubuh kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kami akan sampaikan bahan-bahan yang untuk diminum ya, sobat sehat sekalian. Yang pertama menggunakan daun jati Belanda dengan nama latin Guasuma unifolia, dengan nama simplicianya adalah Guasumae folium sebanyak 40 gram. Kemudian yang kedua temu ireng dengan nama latin Curcuma aeruginosa, dengan nama simplicia atau nama bahannya Curcumae aeruginosae rhizoma sebanyak 60 gram. Kemudian yang ketiga brotowali Tinospora crispa dengan nama latin simplicia atau nama latin bahannya adalah Tinospora caulis karena yang diambil batangnya adalah sebanyak 20 gram. Kemudian sambiloto dengan nama latin Andrographis paniculata, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Andrographis paniculata herba karena yang diambil adalah seluruh bagian tanamannya sebanyak 30 gram. Kemudian yang kelima adalah pule dengan nama latin bahannya adalah Allosteonia scolaris, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Allosteonia cortex karena yang diambil adalah kulit batangnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang keenam adalah kumis kucing Orthosipon aristatus, kemudian dengan nama simplicia atau nama latin bahannya adalah Orthosiponis folium karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang ketujuh adalah meniran dengan nama latin bahannya adalah Phyllanthus neruli, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Phyllanthi herba karena yang diambil adalah seluruh bagian tanamannya sebanyak 20 gram. Kemudian yang kedelapan adalah jahe. Nah, jahe ini sobat sehat sekalian adalah jahe emprit ya yang digunakan, dengan nama latin bahan adalah Zingiber officinale var officinale, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Zingiber officinale rhizoma karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 20 gram. Yang terakhir adalah lempuyang dengan nama latin bahannya Zingiber aromaticum,
dengan nama Simplicia atau nama bahannya adalah Zingiberis aromaticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 40 gram. Nah, itulah sobat sehat sekalian bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahannya seperti apa, gambarnya kami sajikan kepada sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya tidak keliru ya ketika sobat sehat sekalian meracik sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi sudah kami sampaikan bahan-bahan yang digunakan untuk resep yang diminum. Sekarang cara membuatnya. Semua bahan tadi dimasukkan dalam kuali. Kalau sobat sehat sekalian punya kuali, bisa juga menggunakan panci stainless steel, bisa juga menggunakan panci enamel, bisa juga menggunakan panci kaca, atau juga bisa menggunakan panci lurik ya kalau di Jogja ini sobat sehat sekalian, dengan air sebanyak 3,6 liter. Kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, dibuka tutupnya, ditunggu sampai 5 menit. Setelah itu api dimatikan, jamu bisa dikonsumsi. Nah sobat sehat sekalian, resep jamu ini karena untuk beberapa kali minum, sehingga setiap 12 jam, kalau misalnya rebusnya pagi, kemudian malam hari setelah 12 jam, jamu ini harus dipanasi sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya tidak basi. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah cara membuat resep jamu yang kami sampaikan tadi. Nah sekarang dosis dan aturan minumnya. Untuk pengobatan apabila sobat sehat sekalian sudah terkena lipoma, untuk yang diminum ini ya sobat sehat sekalian, itu diminum sehari 3 kali sebelum makan, sekali minum 200 cc. Buat sobat sehat sekalian yang khawatir untuk jaga-jaga ya agar tubuh kita tidak terkena lipoma, ramuan ini bisa diminum cukup sehari sekali sebelum makan. Bisa diminum di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari. Nah itulah sobat sehat sekalian jamu yang digunakan untuk yang diminum atau jamu untuk obat dalam. Sekarang saya akan sampaikan bahan-bahan jamu yang digunakan sebagai obat luar atau yang dibalurkan. Tujuannya untuk apa ini sobat sehat sekalian? Itu untuk memudahkan penguraian lipoma sehingga mudah termetabolisme di dalam tubuh kita. Bahan yang pertama kita menggunakan jahe emprit, tetapi yang basah ya sobat sehat sekalian, dengan nama latin Zingiber officinale var officinale, dengan nama Simplicia atau nama bahannya adalah Zingiber officinale rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 50 gram. Kemudian yang kedua akar pepaya. Nah pepaya ini sobat sehat sekalian yang diambil adalah akarnya. Karena yang diambil akarnya ini nama latinnya adalah Carica papaya, dengan nama Simplicia atau nama bahannya adalah Caricae papayae radix. Karena yang diambil adalah akarnya sebanyak 50 gram. Yang terakhir, yang ketiga adalah kencur, dengan nama latin bahannya adalah Kaempferia galanga, dengan nama Simplicia atau nama bahannya adalah Kaempferiae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 50 gram. Itulah bahan-bahan yang digunakan untuk obat luar atau yang dibalurkan. Nah sekarang saya akan sampaikan juga secara teorinya dulu, nanti kita akan praktekkan ya secara bersama-sama. Nah cara membuatnya, semua bahan ini kemudian dilembutkan, itu bisa ditumbuk atau di blender sobat sehat sekalian. Setelah lembut, cara penggunaannya sobat sehat sekalian langsung bisa dioleskan di setiap benjolan lipoma yang ada di tubuh kita. Dosisnya secukupnya sobat sehat sekalian. Yang penting seluruh benjolan lipoma itu terkena baluran obat balur atau obat luar yang kita buat ini. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi bahan-bahan yang digunakan untuk diminum atau resep yang digunakan untuk meluruhkan lipoma dari dalam, dan bahan-bahan yang digunakan untuk obat luar atau baluran obat luar sehingga mudah untuk mengurai lipoma yang ada di tubuh kita. Sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuatnya. Jangan kemana-mana,
ikuti terus channel Sang Peracik Jamu ini. Semoga sobat sehat sekalian bisa paham dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan praktekkan ya cara membuat jamunya tadi, baik yang diminum dan yang dibalurkan. Nah, untuk sesi yang pertama kami akan mempraktekkan jamu yang untuk diminum. Nah, ini sobat sehat sekalian, bahan-bahannya ke-9 bahan tadi sudah kami siapkan. Ya, ada jati Belanda, kemudian ada sambiloto, kemudian ada lempuyang, ada brotowali, ada temu ireng, kemudian ada meniran, ada jahe, ada kumis kucing, sobat sehat sekalian. Nah, semua ini sobat sehat sekalian, bahan-bahannya langsung kita masukkan ke dalam kualinya ya. Sekarang kita masukkan dulu bahan-bahannya ke dalam kuali. Nah, ini kualinya kita buka dulu. Nah, sekarang bahan-bahannya kita masukkan. Ini ada temu ireng, kita masukkan. Terus kemudian berikutnya ini ada meniran, kita masukkan. Kemudian ada jahe, kita masukkan. Kemudian ini ada pule, ya. Kalau di Jogja namanya babaan pule ini sobat sehat sekalian. Kemudian ini ada kumis kucing, ya, Orthosipon aristatus. Kemudian ini ada sambiloto, kita masukkan sambiloto. Kemudian ini ada lempuyang, kita masukkan lempuyang. Kemudian ini ada brotowali, kita masukkan brotowalinya. Kemudian ini ada jati Belanda dan semua bahan kita masukkan. Nah, baik sobat sehat sekalian, bahan-bahannya sudah kita masukkan. Sekarang kita takar ya airnya, berapa tadi? 3,6 liter. Baik, saya akan takarkan dulu airnya 3,6 liter. Saya siapkan airnya dulu ya. Nah, sobat sehat sekalian, satu takaran ini berjumlah setengah liter ya. Berarti 3,6 liter, ada 7 kali ini nanti ditambah sedikit ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sudah 3 liter ya sobat sehat sekalian. Terakhir 7, berarti sudah 3,5 liter tambah 100 cc. Nah, 100 cc nya seperti ini sobat sehat sekalian. Berarti totalnya sudah genap sebanyak 3,6 liter. Sekarang kita tutup ya kualinya dan api kita nyalakan. Sekali lagi sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apabila di rumah tidak ada kuali, bisa menggunakan panci stainless steel, panci kaca, panci enamel, atau panci lurik sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan praktekkan untuk sesi yang kedua untuk membuat obat balur atau obat luarnya ya sobat sehat sekalian. Nah, bahan-bahannya sudah kami siapkan. Ini tadi apa? Ada jahe. Ingat, jahenya menggunakan jahe emprit dengan nama latin Zingiber officinale var officinale. Yang kedua ada kencur dengan nama latin Camellia galanga ya, sebanyak 50 gram. Dan terakhir ada akar pepaya ya sobat sehat sekalian. Nah, semua bahan ini kita lembutkan. Kalau sekali lagi sobat sehat sekalian di rumah ada blender, silahkan melembutkan dengan blender. Kalau yang tidak ada bisa ditumbuk. Nah, kami akan mempraktekkan dengan cara di blender ya sobat sehat sekalian. Nah, ini kita kecilkan dulu ukurannya, blendernya saya siapkan dulu ya sobat sehat sekalian. Nah, kalau blender tukang jamu ini begini sobat sehat sekalian, warnanya kuning. Baik sobat sehat sekalian, bahannya kami akan kecilkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Tidak perlu terlalu kecil karena blender biasanya sudah mampu untuk melembutkan. Ya, kita kecilkan. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Oke.
Nah, kemudian kencurnya juga kita kecilkan. Ini sudah agak kecil ini kencurnya ini sobat sehat sekalian. Kita kecilkan sedikit lagi. Dah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam blender. Dan yang terakhir kita menggunakan akar pepaya ya. Kita kecilkan akar pepayanya. Nah, biasanya akar pepaya ini sobat sehat sekalian itu agak sedikit, kalau bahasa Jawanya, alot. Dah, kemudian kita masukkan akar pepayanya. Biasanya kalau menggunakan blender yang jenis ini tetap membutuhkan air ya sobat sehat sekalian. Airnya sedikit saja, hanya untuk membantu melembutkan ya. Saya akan tambahkan air tidak banyak, kurang lebih 50 cc saja. Nah ini sobat sehat sekalian, 50 cc saya masukkan ya ke dalam blendernya. Dah, kemudian kita tutup dan kita nyalakan. Nah sobat sehat sekalian, sepertinya sudah lembut. Jangan lupa ya, siapkan mangkok untuk wadah obat balurnya. Nanti setelah digunakan, letakkan atau masukkan ke dalam kulkas. Kenapa? Karena obat balur ini kan tidak ada bahan pengawetnya. Jadi setelah dipakai, taruh di kulkas. Nah kalau mau mengambil, itu ambil lagi secukupnya, kemudian masukkan lagi ke kulkas. Kita tuang ya sobat sehat sekalian. Obat balurnya seperti apa jadinya. Nah ini sobat sehat sekalian. Nah inilah sobat sehat sekalian hasil untuk obat balurnya. Cara penggunaannya, biasanya kalau lipoma kecil cukup 1 sendok kecil saja, balurkan ke seluruh bagian lipoma. Biasanya kalau lipomanya agak besar ya ambil 1 sendok besar, kemudian balurkan ke seluruh bagian tubuhnya. Berapa kali Pak ini penggunaannya? Nah kalau biasanya agar lebih cepat, biasanya sehari 3 kali atau 5 kali. Sobat sehat sekalian, penggunaan obat balur ini untuk membalur lipoma kita yang ada di dalam tubuh kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan tunggu dulu ya jamunya sampai mendidih. Biasanya sobat sehat sekalian, kalau merebus menggunakan kuali ini membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit. Nah apabila sobat sehat sekalian menggunakan panci stainless steel, panci enamel atau panci kaca, itu biasanya jauh lebih cepat, kurang lebih 20 menit. Soalnya apa? Soalnya perambatan panasnya jauh lebih cepat. Kita tunggu ya, jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari sang peracik jamu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit ya. Kita lihat apakah sudah mendidih. Sudah mendidih sobat sehat sekalian, baunya segar ya. Kita aduk dulu ya biar semua tercampur, kita aduk dulu. Oke, kita aduk dulu. Nah, kemudian kita biarkan mendidih selama 5 menit. Kemudian dosis dan aturan minumnya digunakan untuk pengobatan sehari 3 kali, diminum pagi, siang, dan sore. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kami keluarga besar Sang Peracik Jamu mengucapkan terima kasih buat sobat sehat sekalian yang sudah like, subscribe, dan membunyikan loncengnya ya. Sekali lagi kami keluarga besar Sang Peracik Jamu mengucapkan terima kasih kepada sobat sehat sekalian yang peduli akan channel ini, supaya pengetahuan-pengetahuan tentang tanaman asli Indonesia, resep jamu asli Indonesia bisa berkembang dan diketahui oleh halayak ramai atau masyarakat Indonesia. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 5 menit ya. Kita lihat ya, sekarang kita aduk lagi sekali lagi. Kemudian apinya kita matikan. Nah, sekarang kita ambil 200 cc-nya seperti apa. Kami sudah siapkan gelas ya, kalau di sini disebut gelas belimbing dengan saringannya. Kita ambil 200 cc seperti apa. Baunya segar sobat sehat sekalian.
Oke, kita ambil. Oke, sedikit lagi kita masukkan, dan jangan lupa setelah itu kita tutup kembali ya sobat sehat sekalian. Nah ini sobat sehat sekalian, 200 cc nya seperti ini ya. Sekali lagi diminum sehari berapa? 3 kali, pagi, siang, dan sore. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, seperti biasa sebagai penutup kami akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sinten sing ajeng mulya donya lan akhirate, kudu sinau terus aja leren sak patine. Sinten sing wonten lipomating awake, monggo kanca ndamel jamu jati Belanda sak kancane.